Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Usari Botutihe dari kelas B Agribisnis semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana sistem informasi manajemen dalam perspektif bisnis global. Sebelum saya masuk pada materi tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan salah satu bidang kajian yang saat ini sedang berkembang secara pesat seiring dengan perkembangan dunia bisnis dan kemajuan teknologi informasi sebagai pendukung dari aktivitas bisnis. Semakin kompleksnya sistem dan perannya di berbagai bidang kehidupan membutuhkan kajian sistem informasi manajemen melalui pendekatan sosioteknik. Selama ini, pembahasan dan diskusi mengenai sistem informasi masih banyak asumsi umum yang menggiring pemahaman bahwa sistem informasi hanya berkaitan dengan pendekatan teknis saja. Ya, itu definisi dari sistem informasi manajemen. Kemudian kita akan masuk pada inti, yaitu sistem informasi manajemen dalam bisnis global saat ini. Yang pertama, sistem informasi mengubah bisnis. Dari perspektif bisnis, sistem informasi adalah alat penting untuk menciptakan nilai bagi perusahaan. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan atau menurunkan biayanya dengan memberikan informasi yang dapat membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik atau memperbaiki kegiatan proses bisnis. Selain itu, sistem informasi juga membantu sumber daya manusia di dalam suatu organisasi tersebut untuk menganalisis permasalahan, menggambarkan hal-hal yang rumit, dan menciptakan produk. Kemudian kita masuk ke kesempatan sistem informasi dalam bisnis menuju globalisasi. Masuknya internet ke dalam sistem komunikasi internasional telah menurunkan biaya operasi pada tingkat global secara drastis. Pelanggan bisa berbelanja di pasar global dengan harga dan informasi dengan kualitas handal 24 jam sehari. Perusahaan digital merasakan dan tanggap atas lingkungannya lebih cepat ketimbang perusahaan tradisional. Hal ini memberikan kemampuan yang lebih fleksibel bagi perusahaan digital di era perubahan ini. Kemudian kita memasuki tujuan bisnis strategi sistem informasi. Yang pertama, satu, keunggulan operasional. Sistem teknologi dan informasi adalah beberapa perangkat penting yang tersedia bagi manajer untuk mencapai tingkat efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi dalam operasi bisnis, khususnya saat digabungkan dengan perubahan dalam praktik bisnis dan perilaku manajemen. Yang kedua, produk, jasa, dan model bisnis baru. Teknologi dan sistem informasi merupakan alat penting bagi perusahaan untuk menciptakan produk dan jasa baru sebagaimana model bisnis yang benar-benar baru. Yang ketiga, hubungan pelanggan dan pemasok. Pemasok semakin terlibat dalam suatu bisnis dengan pemasoknya. Semakin lebih baik pemasok menyediakan input vital, hal ini akan menurunkan biaya. Permasalahan utama bagi bisnis dengan jutaan pelanggan offline dan online adalah bagaimana cara mengenal pelanggan dan pemasoknya. Yang keempat, pengambilan keputusan yang baik. Banyak manajer bisnis berjalan dalam sumber informasi yang tidak jelas. Hampir tidak pernah memiliki informasi tepat pada saat yang tepat bagi pengambilan keputusan. Sebaliknya, manajer lebih percaya pada prediksi tebakan dan keberuntungan. Hasilnya adalah produksi yang berlebih atau kekurangan atas produk dan jasa
alokasi yang tidak tepat atas sumber daya, dan waktu respon yang buruk. Hasil buruk ini meningkatkan biaya dan mengakibatkan kehilangan pelanggan. Yang kelima, keunggulan saat perusahaan atau keunggulan kompetitif. Saat perusahaan mencapai satu atau lebih tujuan di atas, dapat dikatakan perusahaan telah mencapai keunggulan kompetitif. Yang terakhir, kelangsungan usaha. Perusahaan berinvestasi dalam sistem dan teknologi informasi karena perusahaan memang membutuhkannya untuk melakukan bisnis. Kadang kebutuhan ini didorong oleh perubahan dalam industri. Perusahaan beralih ke teknologi dan sistem informasi untuk memiliki kemampuan atas kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Kita masuk pada dimensi dalam sistem informasi bisnis. Terdapat 3, yaitu organisasi, manajemen, dan teknologi. Oke, yang terakhir, pendekatan dalam sistem informasi bisnis global. Yang pertama, pendekatan teknis. Pendekatan teknis terhadap sistem informasi menekankan model matematika untuk mempelajari sistem informasi, serta penekanan pada teknologi secara fisik dan kemampuan formal dari sistem tersebut. Disiplin ilmu yang berkontribusi adalah ilmu komputer, metode kuantitatif, dan riset operasi. Yang kedua, pendekatan perilaku, yaitu bagian penting bidang sistem informasi melibatkan isu perilaku yang muncul dalam pengembangan dan pengelolaan dalam jangka panjang dan sistem informasi. Isu seperti integrasi bisnis strategi, perancangan implementasi, penggunaan, dan manajemen tidak dapat dijelajahi dengan menggunakan model dari pendekatan teknis. Ya, terima kasih. Itulah materi yang saya jelaskan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.